Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Prasetyo Herianto, Guru IPA SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil best practice saya mengenai integrasi STEM dan kearifan lokal dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan literasi sains. Revolusi digital yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini ditandai dengan banyaknya penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran di luar kelas. Misalnya dengan penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran, media pembelajaran online, ujian online, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan karena COVID-19 ini juga terjadi pada penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran selama COVID-19 sangat jelas menurunkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Selama pandemi COVID-19, guru harus memiliki kreativitas tinggi dalam menyampaikan materi. Guru juga harus sering-sering memantau perkembangan siswa dalam belajar di rumah masing-masing. Guru juga harus berkomunikasi dengan orang tua untuk memastikan siswa mengerjakan tugas dan memperoleh materi dengan baik. Dalam pembelajaran IPA, materi tidak hanya diberikan secara teoritis saja, akan tetapi ada pengalaman-pengalaman belajar lain yang harus diberikan kepada siswa. Salah satunya adalah praktikum. Selama COVID-19, praktikum hanya dilakukan secara sederhana oleh siswa di rumah masing-masing. Jelas hal ini mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. Bahkan terkadang terjadi miskonsepsi yang terjadi oleh siswa. Pembelajaran praktikum yang harusnya dilakukan di laboratorium IPA ini menjadi terhalang karena COVID-19. Akibat itu semua, hasil belajar siswa yang merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran mengalami penurunan atau mendapat hasil yang cukup rendah. Misal pada kelas 7A, bab 1 objek IPA dan pengamatannya diperoleh hasil belajar siswa yang cukup rendah. Sekitar 17 anak dari 24 anak mendapat nilai di bawah KKM. Padahal dalam proses pembelajaran daring, guru IPA sudah menggunakan video pembelajaran yang di-share kepada siswa. Akan tetapi karena kita tidak bisa memantau anak dengan secara langsung atau dengan tatap muka, maka diperolehlah hasil belajar yang cukup rendah tersebut. Hasil belajar yang seperti itu merupakan salah satu indikator pembelajaran selama COVID-19 belum terlaksana secara maksimal. Bahkan jika ini terus dilaksanakan secara terus-menerus akan memunculkan masalah baru, yaitu yang sering disebut dengan lost learning. Melihat hal itu, kenyataannya anak-anak selama proses pembelajaran daring lebih banyak meluangkan waktunya untuk bermain. Salah satunya dengan bermain game. Sudah banyak sekali yang hilang karena pandemi COVID-19 ini. Keterampilan abad 21 pun sudah tidak mungkin dapat tercapai selama COVID-19 ini. Anak-anak sudah malas untuk berpikir kritis, anak-anak sudah malas untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu dalam pelaksanaan pembelajaran ke depan mampu berinovasi dengan mencari pembelajaran atau pendekatan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran keterampilan abad 21. Pembelajaran tatap muka terbatas atau dengan istilah PTMT menjadi hal terpenting dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Peserta didik datang aktif ke sekolah meskipun dengan beberapa peraturan yang mengedepankan kesehatan, cuci tangan, memakai masker, hingga berjaga jarak. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk guru dalam memperbaiki pembelajaran selama COVID-19. Pembelajaran bisa dilakukan dengan penerapan metode pendekatan maupun mode pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21. Salah satunya dengan penerapan STEM yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk memperbaiki literasi sains siswa. Tujuan dari penerapan ini yang jelas untuk memberikan pengalaman baru atau pengalaman bermakna siswa dalam belajar selama COVID-19. Untuk perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan STEM dan kearifan lokal dimulai dengan menentukan terlebih dahulu materi yang akan ditetapkan sesuai dengan karakter STEM dan kearifan lokal. Di sini pembelajaran dilakukan dengan materi, zat, dan karakteristiknya.
terutama pada larutan, asam, basa, dan campuran. Selanjutnya, guru menyusun perangkat pembelajaran berbasis STEM dan kearifan lokal, serta menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan. Instrumen penelitian di sini yaitu LKPD. Kita nanti akan menilai dari LKPD siswa yang telah diisi berdasarkan dari uji coba yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya, guru mempersiapkan media pembelajaran. Di sini semua berbasis teknologi, semua pembelajaran meskipun PTMT kita akan memanfaatkan media handphone, yaitu di grup siswa dan beberapa PPT. Dan yang terakhir, di sini guru menyusun lembar kerja peserta didik secara digital, yaitu dengan menggunakan live worksheet yang juga bisa diisi siswa secara online. Dan yang terakhir, guru juga mempersiapkan beberapa soal evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi peserta didik setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Pembelajaran tatap muka terbatas dalam mata pelajaran IPA dilakukan dengan pengintegrasian STEM dan kearifan lokal dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pendahuluan, tahap yang kedua adalah inti, dan tahap yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang asam, basa, dan garam. Setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang metode pemisahan campuran. Di slide pertama, silakan kalian buka. Di situ ada gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa itu? Benar, itu adalah limbah rumah tangga. Biasanya limbah tersebut kalau oleh orang tua kalian diapakan? Nah, dibuang. Nah, sekarang Pak Wawan akan belajar bersama kalian mengolah limbah tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat. Akan tetapi kita akan menguji dulu limbah-limbah tersebut dengan uji larutan. Dalam praktikum, anak-anak melakukannya dengan berkelompok. Hasil dari praktikum siswa selanjutnya dituliskan pada LKPD secara online melalui live worksheet yang setelah disediakan oleh guru. Untuk menambah wawasan siswa tentang pemanfaatan limbah, siswa diajarkan untuk membuat pupuk kompos cair dari limbah rumah tangga. Presentasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman siswa dari materi yang sudah diajarkan secara umum. Refleksi dan evaluasi dilakukan setelah semua proses pembelajaran selesai dan diakhiri dengan motivasi serta semangat belajar untuk pembelajaran anak-anak dengan dalam mengintegrasikan masa STEM dan kearifan lokal COVID-19. dalam pembelajaran IPA selama PTMT ini memberikan pengalaman-pengalaman yang bermakna untuk siswa dan memudahkan siswa dalam belajar. Dengan kearifan lokal yang diberikan, maka siswa akan lebih mudah dalam memberikan contoh di kehidupan nyata sesuai dengan materi yang diajarkan. Sedangkan dengan implementasi atau pendekatan STEM, siswa dapat lebih mudah mengaitkan antara materi, teknologi, seni, dan yang terakhir tentang matematika yang bisa mereka gunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Pembelajaran seperti ini dapat diterapkan di semua mata pelajaran, sehingga tindak lanjut yang saya lakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan beberapa guru bahkan kepala sekolah dalam penerapan STEM dan kearifan lokal untuk pembelajaran di mata pelajaran yang lain. Demikian best practice dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.